Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yakni supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini sebetulnya kelanjutan dari bacaan yang kemarin, yakni pewartaan bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Barang siapa makan roti itu tidak akan kelaparan lagi. Maksudnya adalah bahwa kalau sudah dekat dengan Tuhan, sudah intim dengan Tuhan, walaupun jalan-jalan ke mall atau ke pasar, tidak ada kepinginan lagi atau keinginan lagi untuk memiliki harta-harta duniawi. Kenapa? Karena merasa sudah dipuaskan dengan Allah. Nah, kalau sudah dipuaskan dengan Allah seperti itu, maka orang itu bisa berjalan menuju kepada keabadian dengan tenang. Tidak ragu-ragu lagi, tidak merasa bahwa masih ada yang kurang ya, kok masih ada yang kurang ya. Buktinya begini, Ibu, Bapak. Sekarang saya mau tanya dulu, Anda sudah menerima roti hidup dengan komuni? Baik. Pertanyaan yang kedua, kalau Tuhan memanggil, sudah siap? Kan kita sebagai cek tes gitu ya. Ternyata kadang-kala kita masih takut. Kenapa? Karena masih ada kekhawatiran. Yang kita khawatirkan apa? Serba duniawi atau Allah yang kita khawatirkan. Kalau dengan Allah kita nggak khawatir, karena kalau kita bersama dengan Tuhan pasti akan mengalami selamat. Tetapi yang kita siapkan apa? Allahnya atau hal-hal yang duniawi? Halo? Nah, di situ kita bisa melihat Tuhan sendiri menjanjikan dalam bacaan Injil di sana. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Itu Tuhan sendiri yang menjanjikan itu. Maka keyakinan itu harus kita pegang gitu loh. Bukan justru kita sia-siakan, tapi harus kita pegang, diugemi gitu loh. Maka Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, kehadiran Tuhan kalau demikian mau menyelamatkan kita, bukan untuk membebani kita. Kadang-kala ada orang yang beriman kepada Allah lalu berpikir, ada apa sih kok Allah itu menuntut saya harus berdoa ini, harus melakukan ini, lalu beribadah ini, lalu melakukan ini, itu, segala macam. Kok Tuhan itu seolah-olah memberikan beban kepada saya? Kalau itu dianggap beban, ya sudah, nggak usah dilaksanakan. Nah, Ibu, Bapak, saya terkasih dalam Tuhan. Sampai di sini jelas bahwa dengan Tuhan kita harus ngugemi, dalam arti berpegang teguh pada sabdanya. Dan relasi inilah yang membuat kita itu tidak lagi mencari hal-hal yang duniawi. Karena kita sudah kenyang bersama dengan Tuhan. Ini makna roti hidup itu. Nah, sekarang kalau demikian, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih,
Tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan lagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Nah sekarang, apalagi yang harus kita siapkan kalau demikian? Panjenengan sudah percaya dengan Tuhan kan? Sudah kan? Ya wis, apa meneh sing dibutuhkan? Apalagi yang dibutuhkan? Kan nggak ada lagi kan? Karena bersama dengan Tuhan. Lalu sekarang, sabda ini mau berbicara apa sih kepada kita? Supaya kita itu tetap berpegang pada janji Tuhan yang sering kali kita lupa. Kenapa? Karena kita fokusnya hidup di dunia, seringkali kita melupakan Tuhan, melupakan sabdanya. Maka kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menginginkan supaya di antara kita jangan ada yang hilang. Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau di dunia itu kan misalnya masih ada acara reuni gitu ya. Acara reuni. Ibu bapak terkasih, apakah pernah ada? Yuk kita reuni sebagai orang Katolik. Berarti kan bekas Katolik kabeh kan, nek reuni dari wong Katolik. Nggak pernah ada kan? Kenapa? Karena kita bersama-sama nantinya itu bersatu di dalam surga. Mudah-mudahan yang bisa di sini itu nanti kita ketemu lagi di surga. Itu koyo baik, koyo medeni ya. Tetapi enggak sebetulnya mau untuk mengubarkan kita supaya kita tetap ingat sabda Tuhan yang tidak menghendaki. Karena apa? Tuhan sendiri mengatakan, aku membangkitkan pada akhir zaman, membangkitkan kita semua. Nah inilah kehendak dari Allah sendiri, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Ini gara-gara kita makan roti hidup itu, sehingga kita punya bekal untuk dibangkitkan. Karena ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang mengalami kematian, selalu di depan orang itu, setelah pintu kematian, kita berjalan seolah-olah menghadapi protelon gitu ya. Satu yang kita hadapi, yang kita jalani, lalu ada dua jalan yang mencabang. Kehidupan kekal dan kematian kekal. Kematian kekal adalah neraka, kehidupan kekal adalah surga. Tetapi Tuhan menjanjikan kehidupan. Karena barang siapa berjalan dengannya, orang berjalan di jalan yang benar dan jalan yang hidup. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dan Tuhan. Maka walaupun saya juga belum pernah tahu jalan itu, tapi saya membawa sabda ini. Bukan berarti saya sharing, enggak, tapi saya punya keyakinan itu, bahwa kita semua itu dipanggil untuk bersatu bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak hanya dituntut untuk percaya, tetapi kita dibekali dengan roti hidup itu. Tuhan membekali kita. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh kita, tetapi juga Tuhan memampukan kita. Supaya kita tetap bisa berjalan. Roti hidup itulah yang membuat kita bisa berjalan menuju akhir kehidupan kita. Tujuan hidup kita itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Maka mari kita mencoba untuk jalan bersama sebagai saudara. Karena kalau sebagai saudara, kita bisa saling menghibur bila ada yang misalnya yang kepayahan atau yang membutuhkan. Sehingga kita bersama-sama. Kita bukan jemaat yang egois satu sama lain. Enggak. Tapi kita sebagai jemaat yang saling bergandengan menuju kepada keselamatan. Maka disebut jemaat karena ada kebersamaan. Namun ada kebersatuan pula. Maka mari kita mencoba untuk menyambut tawaran Tuhan untuk menuju kepadanya. Selamat merenungkan.